Hey, welcome back to my channel, guys. Hey, I'm Village from Indonesia, and this is my story, Grinder. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Seperti judulnya, jadi video ini tuh tentang pengalaman gua story di app Grinder gitu. You know lah, logo topeng kuning. By the way, siapa yang masih pakai sampai sekarang? Gue sih udah gue hapus. Gue mengenal app ini tuh udah lama banget ya, dari sekitar 2014an. Itu gue udah tahu dari temen gue. By the way, memang di saat itu gue nggak tahu ya app dating, dan temen gue menyarankan untuk memakai itu. Jadi mencobalah untuk iseng menggunakan, dan ternyata memang harus pakai VPN saat itu ya, karena memang nggak bisa diakses kalau kita cuma bermodalkan apa ya langsung login, nggak bisa gitu. By the way, singkat cerita, itu kali pertama gua, dan gua tuh kaget, kayak memang ternyata banyak banget sosok-sosok najis, maksudnya sosok-sosok inilah profil-profil orang di sana, dan macam-macam ya ternyata, dan bunyinya sangat khas gitu, krek gitu, krek gitu ya kalau nggak salah. Nah jadi tuh Grindr story ini tuh gue bakal cerita tuh pengalaman di app tersebut, dari pengalaman manis dan pahit, mungkin kayak gitu. Jadi yang baru gabung langsung aja like, comment, dan subscribe biar gue semangat bikin videonya. By the way, sorry hari ini agak-agak enggak lucu-lucu atau enggak centil-centil karena gue udah agak lelah, jadi kita santai-santai aja. Grindr itu salah satu APK yang memang waktu itu rame banget kalangan pelangi ya, pada suka download juga. Gue first time main itu, dan gue tuh di situ pernah kenal sama seorang yang sangat baik ya. Maksudnya ini kisah dari awal gue pakai app tuh baik. Karena kenapa? Karena waktu itu gue kan main di, waktu itu kebetulan lagi nongkrong di salah satu mall gitu, dan tiba-tiba gue iseng buka itu, nyalakan VPN, dan ternyata bunyi, dan orang itu ngajak ngopi di deket-deket mall situ. Akhirnya gue pun mengiyakan, dan akhirnya kita ketemu, dan ternyata good looking lah, maksudnya profile picture dan aslinya tuh memang sama gitu, nggak beda. Dan saat itu memang obrolan kita tuh nggak ada macam-macam, karena dia memang katanya mencari teman gitu ya. Singkat cerita, kita ngopi di sana, ngobrol-ngobrol, dan dia yang bayar gitu. Dia perawakannya seperti bisa dibilang Chinese ya, kalau bahasanya mah kokoh gitu. Jadi waktu itu gue memang posisi lagi nongkrong sendiri. Gue tuh kemana-mana biasanya tuh nggak suka keramaian, jadi kadang tuh sendiri aja nongkrongnya, nggak ngajak-ngajak teman gitu. Waktu itu kan memang gue agak-agak menutup diri ya, jadi nggak pernah namanya ngajak-ngajak teman. Dan gue akhirnya berkenalan, dan orang itu cukup baik gitu, bisa nyambung obrolannya, terus juga dewasa pemikirannya, dan akhirnya kita memutuskan untuk tukar WA. Dan ternyata setelah itu gue tanya-tanya, ternyata dia tuh sudah berkeluarga ya, maksudnya tuh memang udah menikah, dan kebetulan memang istrinya tuh udah ada di kampungnya gitu. Jadi ya nggak masalah kan, juga tujuannya untuk berteman, bukan untuk having fun atau apa. Tapi saat itu memang dia mengajak untuk BF-an gitu, tapi gue bilang kan butuh waktu ya, butuh proses, jadi gue nggak mau asal kayak langsung mau gitu. Dan setelah menjalani pendekatan 1 bulan lebih, akhirnya kita menjalani sepasang kakak. Dia tuh sangat baik banget, tapi dia tuh memang menutup diri. Jadi tuh setelah mendapatkan gue tuh, dia udah menghapus semua app-nya gitu ya. Jadi kita sama-sama kayak uninstall gitulah. Dan dia tuh sangat baik banget, pokoknya baik banget, nggak bisa dibilang. Tiap jalan pasti
dia yang bayarin, tapi gue nggak menuntut ya, karena gue pun mau ngeluarin uang nggak boleh kayak gitu. Jadi gue juga bingung, tapi di sini gue nggak berpikir gue ini tuh matre, karena gue pernah nawarin diri untuk kayak udah gue aja yang bayar, tapi dia nggak menolak gitu. Dan ya nggak tahu deh ya, memang mungkin karena kalau lebih dewasa mungkin lebih ada rasa tanggung jawabnya, apa karena dia memang lebih tua kali, nggak ngerti juga. Tapi setiap gue pengen keluar uang tuh nggak boleh mulu, nggak ngerti. Apa kalian ada yang pernah mendapatkan orang yang seperti itu? Mungkin komen di bawah. Dan memang ternyata dia tuh keturunan Chinese juga, jadi memang ya pantesan gue bilang kok kayak Cina-Cina. Tapi kan kebanyakan tuh Cina tuh kalau nggak Cina Jawa gitu, Cina kebanyakan sih Cina Sunda, Cina Jawa. Tapi Jawa sih lebih sering ya, karena dia juga agak ada Jogja-Jogjanya gitu. Tapi memang mukanya Chinese banget kayak gitu. Tapi hubungan itu tuh singkat, karena memang kita menjalani hanya dengan kurung 6 bulan, karena memang dia tuh harus ada tugas di kampungnya, jadi di daerahnya gitu, di Jogja dia tuh tugas. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi nggak putus tuh transferan dari dia. Tapi gue suka menolak, kayak ya udahlah, itu kan lebih penting ngasih istri kamu gitu, ngasih anak kamu, daripada di TF mulu. Akhirnya kenalan pertama di Grindr itu udah berakhir gitu aja. Tapi setelah itu gue pikir gue bakal mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Tapi ternyata juga ada kisah pahit gue di story Grindr ini. Gue pernah hampir, namanya tuh bisa dibilang dipaksa ya. Jadi pernah gue, memang dulu orangnya kan, dulu tuh pasti mungkin namanya baru meletek ya, najis mungkin kebanyakan tuh kayak ya udah nongkrong sana sini, terus kayak COD-an sama orang sana sini kayak gitu. Jadi ya udahlah, di situ posisinya gue juga nongkrong, dan itu udah sekitar jam 1 malam dan gue malas pulang. Dan gue iseng buka kitab kuning itu, ternyata dia ngechat. Ya memang tadinya di profile picture mah ya lumayan lah gitu, gak munafik sih kalau gak ngeliat physically ya, bohong pasti. Yang pertama dilihat tuh dari chat profilnya, kita cek gitu kan, gak mungkin lo kayak langsung mau gitu kan, enggak ya gitu kalau gue sih gitu. Nah akhirnya pas kita ketemu, ternyata tuh dia ngebohongin gue, itu bukan profil aslinya. Dan dia tuh ya, gue nggak bilang jelek ya, cuma ya bukan tipe gue banget lah. Tapi karena pikir gue udah malam dan gue nggak berani untuk kemana-mana, akhirnya gue memutuskan untuk kayak menginap di rumahnya gitu, di kosan sih, kayak kontrakan gitu. Tapi setelah itu tuh dia kayak apa ya, gue tuh nggak ada ketertarikan sama sekali, jadi nggak ada niat juga untuk kesana gitu. Tapi dia memaksa, kayak semacam hampir dia tuh kayak maksa-maksa banget. Terus gue bilang enggak, gue pengen tidur. Gue bilang tolong hargain gue. Dia bilang lu jangan munafik katanya gitu. Gue tahu semua orang sama kayak app itu tuh untuk having fun, katanya dia gitu dong. Di situ gue nggak terima, dan gue kayak sempat adu mulut, dan dia tuh hampir mukul gue. Tapi akhirnya gue menepis dan gue lari aja. Bagusnya gue nongkrong di salah satu warkop dekat sana biar dia nggak bisa ngejar. Dan akhirnya gue cari bantuan. Akhirnya dapet orang yang jemput gue dan anterin gue balik. Sumpah itu orang baik banget. Jadi agak trauma juga sih dari situ. Dan katanya sih waktu itu 2000 berapa gitu kan, app itu sempat diblok ya, karena memang sudah maksudnya ke-detect gitulah, nggak ngerti di app itu. Jadi sempat hilang juga kan app-nya. Dan gue jujur memang gue tuh udah sama sekali nggak make itu lagi, karena ditambah sekarang loginnya ribet. Jadi tuh masih ada sih story-story di Grindr gitu, tentang Grindr ya, yang perjalanan gue dari memakai aplikasi itu, tuh mungkin di next video gitu. Jadi misalkan kalian tertarik gue bahas cerita-cerita kayak gini, mungkin nanti ada Blood Stories, terus kayak ada Hornet Story atau Romeo Story, dan Grindr Story. Ini Grindr Story gue ya, jadi ada kisah manis dan pahitnya. Jadi namanya hidup yang gak mungkin kan seneng terus. Jadi ya menjadikan pengalaman aja lah untuk lebih hati-hati dalam berkenalan.
Sorry nih gue nggak jarang ngomong Najils karena memang ini konteksnya gue pengen ngomong nyantai aja gitu, nggak gimana gimana. Pokoknya buat kalian yang setuju nanti gue bakal bahas Grinder story lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gue tuh makin semangat bikin videonya. Kalau kayak gitu pokoknya jangan bosan-bosan follow juga IG gue ada di bawah dan juga TikToknya juga, jadi biar rame juga ya. Jangan bosan-bosan nonton videonya. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam najis.